Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tajudin. Dan kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar React Native, yaitu tutorial dasar cara membuat aplikasi Android menggunakan React Native. Di video kali ini kita akan masuk ke sesi ke part keempat ya, yaitu user flow. Nanti kamu bisa cek di video sebelumnya, yaitu kamu harus mewajibkan sebenarnya kamu harus melihat video yaitu user flow pada UI atau UX design. Jadi kamu bisa pelajari terlebih dahulu apa itu user flow dan proses pembuatannya gimana. Oke. Dan sekarang saya akan menggunakan MindMaster sebagai media pembuatan user flow. Yaitu user flow itu untuk alur halaman per halaman gitu ya, dari aplikasi yang akan kita buat, yaitu Tiketin. Jadi kamu bisa ke mindmaster.com. Oke, ke mindmaster.com kamu bisa sign up terlebih dahulu, atau kalau misalnya kamu sudah daftar atau sudah punya akunnya, kamu bisa login. Kebetulan saya sudah membuat akunnya dan juga tinggal langsung login aja. Oke, di sini sudah saya login ya. Mohon maaf kalau misalnya terbata-bata ya. Oke, di sini kamu bisa melihat main apps dari main masternya. Itu ada main map, ORG chart, project, product launch, monthly, dan lain sebagainya. Ada marketing persona dan lain sebagainya. Kamu bisa klik di bagian sini, new mind map. Oke, di sini kamu bisa mengetikkan nama aplikasi kamu. Di sini juga bisa diketikkan ya. Misalnya Tiketin. Ini akan saya tutorialkan sedikit karena ini akan makan banyak waktu kalau misalnya kita membuat full user flow-nya itu. Jadi ketika kamu membuat ini sudah otomatis judul dari main map-nya itu sudah terisi gitu ya. Jadi Tiketin ini kita akan masuk ke home dari Tiketin ya. Kita akan masuk ke home, atau bisa namanya itu splash screen. Lalu di splash screen akan masuk ke, kamu boleh membuat halaman login di depan atau halaman login di dalam home-nya itu. Tapi untuk sekarang saya akan menempatkan halaman login di dalam aplikasinya, maksudnya di dalam home-nya. Tuh, nggak langsung harus login atau daftar terlebih dahulu, nggak gitu ya. Oke, di dalam home itu kamu bisa ini ya, jadi langsung diklik aja plusnya itu, diklik plus. Nah, ini klik plus, coba kita kasih warna hijau ya atau biru ini. Nah, itu di home itu kita bisa ke mana aja, berarti kita ada namanya top up saldo. Lalu di top up saldo kita ada, ini kan nggak bisa plus lagi ya, adanya di dalam sini. Setelah kita buat baru itu di bagian sebelumnya itu nggak bisa ditambahkan lagi. Tambahkannya kamu bisa klik di bagian kanan atas, ada plus yang besar ini ya, kamu klik, nah sudah otomatis langsung menambahkan mapnya. Lalu ada namanya scan barcode, lalu kita tambahkan kembali. Berarti ada menu, main menu, berarti main menu itu tiket pesawat misalnya seperti itu. Lalu di dalam top up saldo ini kita bisa tambahkan misalnya informasi saldo. Nah, di dalam top up saldo itu ada lagi namanya top up ya, atau isi saldo lah ya, isi saldo. Nah, nanti di isi saldo itu nanti kamu bisa mengarahkan ke halaman apa ya, pilihan atau jumlah
yang ingin diisi ya. Lalu ke proses pembayaran. Jadi pembayaran ini tuh bisa melalui GoPay misalnya atau via m-banking dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika sudah bayar itu langsung masuk ke halaman top up saldo, nggak ke home. Atau bisa ke halaman home, jadi kamu langsung munculin di halaman home-nya nanti. Jadi top up saldo itu nanti ada misalnya 0 rupiah, ketika diisi langsung misalnya isinya 500.000 berarti langsung ke berubah menjadi Rp 500.000 gitu ya. Lalu untuk scan barcode berarti langsung ke menu scan-nya. Lalu untuk tiket pesawat kamu bisa mencari. Jadi misalnya di halaman pembayaran berarti kita ada namanya solving problemnya. Oke, di solving problem ini hanya contoh aja ya, dan juga misalnya saya sebutkan Kredivo itu sebenarnya hanya contoh aja. Kredivo mungkin nggak akan ada sistem seperti ini gitu ya, tapi ini hanya contoh. Jadi nanti kita akan membuat aplikasinya dan ini hanya metode pembelajarannya aja gitu ya. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan solving problem seperti ini gitu ya. Jadi saya sarankan kamu membuat solving problem sendiri gitu ya, yang sudah saya contohkan seperti ini. Gitu. Oke, di solving problem di sini kita sudah menemukan yaitu anak berumur di bawah 17 tahun ingin memesan tiket online dengan menggunakan sistem cicilan. Lalu untuk user market atau target market kita itu di bawah 17 tahun, tapi kita minimalkan 13 tahun atau 16 tahun lah ya, atau ya 16 tahun sampai 17 tahun itu boleh. Ya. Lalu ingin mencicil dengan bunga rendah dengan syarat harus menggunakan KTP orang tua dan juga kakak. Dan tentunya harus wajib izin dengan orang tua juga gitu ya. Biar tidak disalahgunakan metode ini. Dan ini juga hanya contoh aja sih sebenarnya. Oke, di main goals ini kita menyediakan fitur untuk user atau anak yang berumur di bawah 17 tahun ini diwajibkan mengupload dokumen seperti KTP orang tua, KK, dan juga surat izin untuk memesan tiket online. Misalnya ada urusan mendadak ke rumah saudaranya untuk main atau belajar gitu ya, atau dia ingin liburan bersama teman-temannya misalnya gitu ya. Tapi itu harus dan juga wajib harus ada surat izin dari orang tuanya gitu ya. Kemudian memberikan data ketika user sudah mengupload data tersebut, nanti akan ada status di approve atau tidaknya dan juga gagal gitu ya. Pending maksudnya. Jadi ketika sudah mengupload, kemudian kami akan memberikan data tersebut ke pihak cicilan ketiga, misalnya Kredivo seperti itu, atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika penyedia cicilan ini akan merespon kembali kepada kami apakah data tersebut atau data anak tersebut diterima atau tidak. Kalau misalnya tidak, itu akan kita bawa ke halaman detail dari ketidakterimaan sistem cicilannya itu. Misalnya datanya itu KTP-nya itu burem misalnya, atau tidak terdapat surat izin yang resmi dari orang tua, misalnya hanya buat sendiri misalnya ya. Itu bakal dicek, benar-benar dicek berulang kali misalnya gitu ya. Jadi harus mengupload dokumen-dokumen yang sudah diwajibkan gitu ya. Dan ketika itu kita akan memberi satu kesempatan untuk mengupload kembali. Jika satu kesempatan itu gagal lagi, berarti menu buttonnya itu akan tidak bisa diklik gitu ya. CTA-nya itu nggak akan aktif. Tapi ketika diterima berarti langsung ke statusnya itu berubah menjadi status diterima atau approve gitu ya. Ketika di approve langsung ke detail pembayaran. Jadi di pembayaran itu
Nah, di sini cicilan. Nah, di cicilan ini kita akan dibagi dua. Itu misalnya ada yang namanya di atas 17 tahun, itu misalnya kredivo. Lalu ada namanya aku laku, misalnya ya. Atau ya sistem pay later lah, pay later. Nah, kita tambahkan lagi yaitu di bawah 17 tahun. Nah, di sini ketika kita menyediakan sistem cicilan di bawah 17 tahun, berarti kita harus membuat sistem upload, berarti upload dokumen. Atau namanya itu syarat dan ketentuan dulu ya. Jadi harus membaca, user harus membaca syarat dan ketentuannya. Jika oke, baru mengupload mengisi data diri, lalu mengupload dokumen. Nah, ketika user sudah mengupload dokumen, berarti masuk ke status cicilan. Apakah status cicilan itu akan di-approve atau tidak? Berarti kan otomatis pending dulu kan ya. Masuk ke pending. Nah, di dalam status cicilan lagi berarti ada namanya gagal misalnya. Lalu ada juga namanya diterima misalnya. Atau di-approve aja deh. Fail atau gagal aja deh ya. Nah, berarti kan dari status sistem cicilan ini bakal ada di pending kan. Berarti kita ubah warnanya menjadi merah. Nah, ketika dia itu berubah menjadi pending, menjadi kita koneksikan ya. Misalnya ini berubah menjadi gagal, berarti gagal itu bakal detail gagalnya. Detail gagalnya apa? Misalnya itu fotonya buram, lalu tidak ada surat izin misalnya. Nah, dan juga informasi data sudah pernah dipakai misalnya. Nah, kalau misalnya ini dan ini fotonya buram atau tidak ada surat izin, kita kasih satu kesempatan untuk mengupload kembali dokumen yang harus diupload gitu ya. Misalnya upload kembali. Nah, ini berarti kita koneksikan ke upload kembali. Tapi kalau untuk ini menu buttonnya itu upload kembalinya itu nggak akan diaktifkan. Misalnya kita kasih warna buttonnya itu misalnya hijau, bisa diaktifkan. Tapi kalau untuk nggak bisa diaktifkan itu misalnya warna abu-abu gelap gitu ya. Jadi ketika ini kita koneksikan, itu akan ke halaman mengisi data dulu, mengecek apakah datanya itu benar, lalu ke upload dokumen, lalu masuk lagi ke status cicilan, dan masuk lagi ke pending lagi. Nah, ketika ini pending, status pendingnya diterima, berarti approve-nya itu berarti langsung ke detail pembayaran. Dan detail pembayaran berarti langsung ke informasi tiket. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari home, splash screen, ke home, lalu ke menu apa aja yang akan bisa berpindah gitu ya. Misalnya ke tiket pesawat, berarti di tiket pesawat itu ada mencari penerbangan, ada pilihan penerbangan. Ketika mencari penerbangan, memasukkan misalnya Garuda di jam, atau Garuda ke Jakarta Bali jam 12 siang misalnya. Nah, ini langsung ke pilihan penerbangan yang sudah sesuai gitu. Selain di jam 12 siang, tapi ada di jam-jam lain. Misalnya ada jam lewat dari jam 12 siang intinya. Jam 1, jam 2, jam 3 itu ada gitu ya. Tergantung Garuda yang ready-nya itu jam berapa gitu.
Lalu ketika sudah memilih penerbangan, lalu masuk ke detail penerbangan. Ketika oke, langsung masuk ke menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran kita menyediakan ATM, mobile banking, GoPay, OVO, dan juga cicilan. Karena di ini kita solving problemnya itu di sistem cicilannya, yaitu di bawah 17 tahun, berarti kita menyediakan cicilan di bawah 17 tahun. Tapi harus membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan, lalu mengisi data, upload dokumen, lalu status cicilannya. Ketika pending, itu berpindah ke gagal, itu detail gagalnya apa. Misalnya foto buram atau tidak ada surat izin, kita kasih kesempatan 1 kali untuk mengupload kembali. Itu buttonnya itu berwarna hijau misalnya ya. Tapi ketika status atau detail gagalnya itu informasi data sudah pernah dipakai misalnya, atau sampai 2 kali dia menggunakan 1 kali kesempatan itu gagal, berarti upload kembalinya itu akan tidak aktif ya. Nah, ketika status pendingnya berubah menjadi approve, berarti detail pembayaran dan juga mendapatkan informasi tiketnya gitu ya. Oke, saya sudah menyediakan full, dan untuk penjelasannya sama sebenarnya. Untuk hotel, pilihan wisata, nanti kita akan terdapat top up saldo, scan barcode, dan juga ada menu untuk bioskop, travel, pesawat, hotel, wisata, dan juga spot. Dan juga nanti ada iklannya. Oke, segini dulu untuk video part keempatnya, yaitu sesi belajar yang natif. Video berikutnya kita akan masuk ke wireframe, dan sampai jumpa di part selanjutnya.